punya duit hampir 2.000 triliun atau 2 kuadriliun. Google tetap lay off 12.000 karyawannya. Nggak cuma Google, Facebook atau sekarang Meta, PHK nih 11.000. Amazon 18.000. Microsoft 1.500 dan Netflix pun ikutan 450 orang. Kalau di Indonesia, GoTo, Gojek, dan Tokopedia yang merger ini lay off sekitar 1.300 karyawannya. JDID tutup. Dan masih banyak lagi fenomena layoff ini. Ini kenapa dah? Ya kan? Nah, apakah faktor ekonomi atau faktor apa lagi nih? Dan kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Terus pelajaran apa sih yang bisa kita ambil nih sebagai kita yang saat ini mungkin masih jadi karyawan? Oke, yuk kita bahas. Halo warga Hari Senin, welcome to Hari Senin Channel. Kali ini bareng aku, Mirza Saputra, co-founder dan CEO harisenin.com. Kali ini kita bakal bahas seputar hal-hal yang lagi rame nih di dunia kerja. Yes, apalagi kalau bukan layoff atau PHK yang emang lagi marak nih sekarang. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan apa yang harus kita persiapkan nih di masa-masa kayak gini? Apalagi kalau sekarang kita ya posisinya lagi jadi karyawan ya. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya kan? Nah, sebenarnya cuman ada 3 alasan. Oke? Nah, nomor 1 adalah sebenarnya strategi bisnis ke depannya nih. Oke? Jadi alokasi duit ataupun capital atau modal, ambil contoh Google ya. Oke? Jadi kenapa sih alasan Google ini nge-lay off hampir 12.000 karyawannya? Karena nomor 1, Google punya strategi. Oke? Di mana ya kita tahu nih, Microsoft dengan ChatGPT-nya atau OpenAI-nya, nah ini berhasil menggemparkan dunia. Karena apa? Karena dalam jangka waktu 2 bulan, nah mereka udah bisa mencapai 1 juta users. Oke? Dan Netflix kenapa sih mau ya ada layoff lagi nih? Ya, karena mereka mau invest duitnya mereka untuk bikin konten. Balik lagi ke Google dan juga Microsoft itu tadi. Nah, kenapa sih akhirnya Google nge-layoff 12.000? Karena mereka merasa agak kalah nih, ya kan, dengan Microsoft. Oke? Dan Microsoft pun tetap mem-PHK, tetapi akhirnya mereka menginvestasikan uangnya itu tadi sebesar 10 miliar US dollar untuk si OpenAI ini tadi. Jadi untuk invest lagi nih ke hal-hal yang mereka rasa ya ini strategi bisnis ke depannya harus ya ke sana. Oke. Nah, karena Google ngerasa kalah dan kecolongan, oke, that's why ya kan. Nah, ini alokasi duit mereka yang mungkin sebelumnya untuk bisnis di luar AI ini tadi ya kan. Nah, ini duitnya akan dialokasiin ke lini bisnis yang untuk pengembangan AI ini tadi. Oke. Nah, itu hal yang pertama, yaitu adalah strategi bisnis mereka ke depannya. Oke, jadi alokasi duit ataupun modal mereka yang mereka punya sekarang. Dan yang kedua adalah tuntutan harus profitable, harus untung guys. Oke, terutama untuk company yang ada di Indonesia nih, apalagi GoTo ya, yang per 2022 kemarin masih rugi kan 20,9 triliun. Nah, jadi salah satu shareholder yang diwakili oleh Pak Boy Thohir, karena mereka bilang bahwa kalau ya udah GoTo ini ya back to basic business. Oke. Yang artinya adalah ya yang namanya bisnis kita harus mulai cari untung. Oke. Jadi ya salah satu caranya adalah ya mau nggak mau ya kan untuk efisiensi biaya harus mem-PHK sebagian besar mungkin ya 12.000 karyawannya tadi. Nah, dari 2 alasan di atas, nah ini adalah faktor ketiga ya. Adalah intinya gimana cara company ini ya kan, bisa jadi lebih besar dan besar dan besar lagi. Nah, ya ini sebenarnya prinsip kapitalisme itu tadi, ya kan, dimana ya mungkin ya orang-orang ini tadi kan ya nggak mau gitu loh kehilangan duit. Jadi 3 alasan ini tadi yaitu adalah strategi bisnis, terus dari segi mereka harus profitable, oke, dan yang ketiga adalah ya gimana caranya mereka growing lagi nih ke depannya. Oke, jadi ya ini adalah part of strategi dan juga gimana caranya mereka harus bisa profitable. Terus kalau kita jadi karyawan, kita kudu gimana nih? Pasrah aja, demo nih ke BOD. Oke,
Jadi sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari semua ini adalah hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke? Kita nggak tahu kapan perusahaan nge-layoff. Bisa jadi kita yang kena, bisa jadi juga nggak. Oke? Tapi intinya nggak ada salahnya buat always be prepared. Oke, jadi ya kita harus siap-siap. Nah, terus banyak yang nanya nih, ya kan? Jadi kita kudu gimana, bro? Nah, jadi buat teman-teman, ya kan, ada 3 tips yang bisa kita lakukan. Nomor 1 adalah asah skill kita yang dibutuhkan banyak orang dan juga perusahaan. Contohnya di era digital ini, kita bisa belajar digital marketing, programming atau ngoding, graphic design, UI UX designer, terus video editing, ya kan. Terus ada people management atau human resources, finance dan tax atau pajak nih, ya kan, dan juga data science. Oke. Dan by the way, kalian bisa belajar skill-skill tadi di harisim.com. Bisa cek linknya di deskripsi di bawah nih. Seterusnya adalah investasi. Ya kan? Nah, investasi ini bisa dimanapun, ya kan? Dan ya entah itu saham, reksadana, deposito, properti, atau ya ini mungkin salah satu saran aku ya, itu adalah bikin bisnis sendiri. Ya kan? Dimana intinya investasi ini bisa ngasilin return yang nantinya bisa ngebantuin hidup kita untuk ya lebih financial freedom lah. Oke. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa ya kan, untuk investasi dari leher ke atas ke otak kita. Nextnya kita harus ngapain nih? Ya kan? Jadi kita coba susun strategi ya kan, buat masa depan kita nanti mau kayak gimana. Oke, gimana cara kita biar kedepannya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Oke, syukur-syukur kita juga bisa bantu orang lain, buka lapangan kerja. Ya kan? Jadi ambil contoh nih, misalkan kita nanti pengen punya bisnis. Oke, let's say katakan sekarang yang lagi banyak dibutuhin adalah ya orang-orang untuk marketingin produk mereka, digital marketing. Oke, jadi kita coba bikin timeline. Misalkan, oke, dalam 1-3 bulan ke depan kita akan fokus untuk belajar nih digital marketing, ya kan? Terus ya mungkin ya kita juga akan belajar sedikit desain atau programming, ya kan? Whatever itu yang mungkin ya istilahnya dibutuhkan nih. Oke, nah setelah belajar kita coba bikin portofolio yang bagus. Oke, nah dari porto itu tadi, ya kan, kita harus coba show off di sosial media kita, entah itu Instagram, LinkedIn, Twitter, ya kan. Mungkin kalau yang kreatif itu ada Dribbble, ada Behance. Nah, kita coba terus improve nih sampai nantinya ada banyak orang-orang ya kan, yang suka nih dengan portofolio kita itu tadi. Entah kita yang akan mencoba untuk pitching ke mereka atau nanti kita akan di-approach gitu sih sama mereka. Nah, dari situ kan kita bisa punya yang namanya penghasilan yang lain. Oke, jadi strateginya buat kita adalah nomor 1 asah skill. Oke, yang kedua adalah kita harus investasi. Ya kan, nah itu entah itu investasi ilmu ataupun ya investasi dalam bentuk saham ataupun reksadana. Oke, dan yang ketiga kita harus punya strategi nih. Ya kan, jadi dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nah kita harus kayak gimana? Tapi intinya adalah gimana caranya kita bisa mandiri nih, ya kan? Bisa berdiri di atas kaki sendiri dan syukur-syukur bisa bantu orang lain. Ya kan? Jadi ya ngasih manfaat itu sih untuk orang lain. Jadi kesimpulannya di sini adalah sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar ya kan, peduli ya kan, dengan diri kita, apalagi perusahaan. Ya kan? Oke, jadi coba nih dari sekarang kita harus coba buat prepare. Gimana caranya menghadapi ya, masa depan yang sebenarnya nggak pasti nih. Apalagi ya omongan tetangga ya kan, atau ekspektasi orang tua nih pastinya ya kan. Jadi intinya cobalah untuk mengasah skill ya kan, kira-kira mana nih yang lagi booming dan banyak dibutuhin orang. Oke, terus investasi ya, entah itu tadi dalam bentuk saham ataupun yang pasti ya kalau aku pribadi saranin coba bikin bisnis. Oke. Dan dari ketika kita udah punya keinginan itu tadi, jangan lupa kita harus buat plan dan juga strateginya nih. Nanti istilahnya dalam berapa tahun ke depan kita harus ngapain. Oke? Dan jangan lupa
setelah kita punya plan, kita punya strategi, kita udah belajar, jangan lupa untuk di-execute. Kita harus eksekusi. Jadi jangan cuman ya banyak nih yang punya planning, wah pengen hidup ini, pengen hidup itu. Tapi ya cuman sekedar ya, rencana aja gitu sih. Ya, jadi jangan lupa untuk dieksekusi. Jadi itu tadi bahasan kenapa banyak company nih yang lay off dan juga mungkin ya, ada yang bangkrut juga nih, tutup nih operasinya di Indonesia. Oke, dan hal-hal apa aja yang sebenarnya bisa kita persiapkan ya kan, supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Oke, jadi ya, that's it. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya bisa tetap bantu harisin.com untuk ngebuat belajar lebih terjangkau lagi. Dan ya kalau bisa kita pengen gratis lah belajar. Oke, jadi see you on the next video. Bye-bye.